Selamat pagi kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi ini kita ambil dari Yeremia 18 ayat 1-4. Begini firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk." Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu memperkerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Haleluya. Dalam teks ini, bangsa Yehuda digambarkan sebagai periuk dan Tuhan sendiri, Allah sendiri sebagai tukang periuk. Firman Tuhan ini di latar belakangi kondisi Yehuda, Israel yang rusak, yang cacat, dan perlu direstorasi. Untuk mengembalikan pada posisi baik, diperlukan proses berat. Bisa dibayangkan bagaimana periuk yang sudah jadi diremukkan kembali dan dikembalikan, dibentuk lagi menjadi bejana yang baru. Saya teringat waktu kami kecelakaan di Sumatera beberapa tahun yang sudah tahun 90-an. Kami mengendarai hardtop, membalap truk yang sedang bawa ikan. Kondisi hujan dan kami membalap karena jalan kecil. Saya terpaksa menurunkan ban kanan. Dan sewaktu kita mau kembali lagi ke jalannya itu, ternyata selip dan mobil mengalami kecelakaan, terguling-guling. Dan saat itu puji Tuhan, kami beserta anak-anak selamat. Tetapi mobilnya rontok, hancur. Ya, dan esoknya kita diderek mobil itu ke bengkel. Saya melihat bagaimana mobil itu harus mengalami perbaikan dan harus dipukul, dipanaskan, dilas, ya, ditarik untuk mengembalikan pada posisi semula. Dan saya kira itu proses yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam gambaran ini kita belajar bahwa untuk pemulihan diperlukan peran Allah. Usaha tanpa peran Allah akan gagal dan menghasilkan orang-orang munafik. Sekali lagi, usaha tanpa peran Allah akan menghasilkan orang-orang gagal, menghasilkan orang-orang yang munafik. Jadi gambaran ini ditunjukkan Allah karena anugerah kasih-Nya. Bukan karena marah, bukan karena menghakimi, bukan karena menghukum, tetapi karena kasih Allah. Tuhan merindukan umat-Nya mengalami pemulihan sesuai kehendak Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihannya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kesesakan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Memang pada saat kita sakit, kita perlu berdoa, kita perlu mohon belas kasihan, pertolongan Tuhan. Tetapi faktanya banyak orang yang berdoa, bahkan minta didoakan hamba Tuhan, tidak sembuh. Saya meyakini karena Tuhan punya rencana yang baik bagi Bapak Ibu yang tidak sembuh. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Dan Tuhan menginginkan melalui sakit penyakit, penderitaan itu ada restorasi, ada pemulihan. Jadi saat ini saya boleh tekankan, mari kita tetap semangat dan kita tetap bergembira, bersyukur kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena dalam proses itu akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Haleluya. Jadi kondisi apapun kita, biar kita bersyukur karena semua dijanjikan Allah untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ada kalanya kami harus mengalami proses yang berat, tapi kami meyakini bahwa semua terjadi karena mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami meyakini Allah baik, Tuhan baik, dan Engkau berharap, merindukan bahwa kami layak
menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.